Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu saya sudah berbagi tentang 5 metode bagaimana Al-Quran menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pembagian dan klasifikasi ayat-ayat berkaitan dengan hukum atau fikih. Pandangan yang pertama, bahwa secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah persoalan ibadah, seperti misalnya bersuci, sholat, dan puasa. Yang kedua, akad, seperti jual beli, gadai, hijr, dan pernikahan. Yang ketiga, iqoat, seperti misalnya talak, janji, jualah, dan nazar. Yang keempat, berkaitan dengan hukum-hukum, seperti misalnya qadha, qisas, ghasab, dan berburu. Ini adalah pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua, yaitu pandangan dari ahli fikih kontemporer, menjadi 5 besar. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, seperti thaharah, sholat, puasa, humus, dan zakat. Yang kedua berkaitan dengan pemerintahan, seperti wilayah, jihad, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, sanksi-sanksi, dan qadha. Yang ketiga berkaitan dengan akad, seperti jual beli, pegadaian, dan pernikahan. Yang keempat, iqoat, seperti talak, sumpah, dan nazar. Kemudian yang kelima berkaitan dengan sosial, seperti hal-hal yang diharamkan, makanan dan minuman, wasiat, warisan, dan adab bersosialisasi. Kemudian pembagian ini tidak akan berpengaruh pada pengisbatan atau penyimpulan hukum-hukum. Jadi pengklasifikasian atau pembagian ini sebatas pembagian dan klasifikasi dalam bab-bab fikih saja. Selanjutnya yaitu di dalam Al-Quran ada 50 tema fikih yang khusus. Artinya ada tema-tema khusus berkaitan dengan fikih. Tema apa saja itu? Yang pertama yaitu ibda, ijorah, warisan, makanan dan minuman, i'tikaf, ikrar, amar ma'ruf dan nahi mungkar, anfal, ela, baligh, jual beli, jihad, haji, hijr, hudud. Kemudian ciri-ciri Nabi, khumus, utang, menyusui, gadai, zakat, lomba dan memanah, kongsi, syuf'ah, saksi-saksi, sholat, perdamaian, puasa, jaminan, talak, thaharah, dihar, pinjaman, pembebasan budak, akad, umroh, ahad atau janji, ghasab, qasam atau sumpah, qadha, kafarat, li'an, luqathah, mubah, mudharabah, penghasilan yang haram, nazar, nikah, kemudian kesaksian, titipan dan amanah, wasiat, wakaf, dan wakalah. Ada 53. Nah, selain itu ada tema-tema yang lebih khusus dari tema-tema tadi seperti misalnya penimbunan, menginap di Mina, memata-matai, poligami, takiyah, tayamum, saksi perzinaan, pencurian, hak-hak anak, hukum tawanan, mencukur dalam haji, haid, melamar, riba, suap, menyusup, rukuk, puasa musafir, sujud wajib, sa'i, level penerimaan warisan, tawaf, mandi, ghibah, fajar, lari dari peperangan, kiblat, qiraat atau bacaan, berkurban, berdiri, kafarat puasa, hal-hal yang diharamkan, menjual dengan harga miring, strategi peperangan, mahram karena sebab perkawinan, mahram karena keturunan, mahram karena sepersusuan, hal-hal yang diharamkan di dalam ihram, masjid, masyair,
sasaran humus, sasaran zakat, mudorobah, hal-hal yang dapat menyucikan, hal-hal yang membatalkan puasa, tempat sholat, niat, mahar, miqat, haji, hal-hal yang najis, kedurhakaan istri, salat berjamaah, sholat khauf, sholat malam, sholat tawaf, sholat qasar, sholat musafir, sholat mayit, wudhu, dan waktu sholat. Sekali lagi, saya ulangi, di dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat fikih, ada pembagian dan pengklasifikasian. Yang pertama tadi ada 4 pembagian, yang kedua ada 5 pembagian, dan yang terakhir yaitu berkenaan dengan tema-tema khusus, ya, ada sekitar 53 dan tambahannya yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.